Halo sahabat Wisdom, jumpa lagi dengan saya Matias Putra di channel Wisdom Matias Putra, tentunya setiap hari Minggu ya, jam 10 pagi. Jadi teman-teman, hari ini kita akan merenungkan satu wisdom yang sangat menarik ya. Masih menyangkut tentang peristiwa Mario Dandi dan David ya, sampai hari ini masih belum selesai dan makin menyeret ke kayak bola salju gitu ya. Jadi menyeret keluarganya, harta keluarganya, bahkan sekarang menyeret pihak-pihak lain yang mulai ketakutan. Yang satu profesi dengan ayah si Mario ini tentunya. Oke. Nah, teman-teman, sebetulnya kalau kita melihat ya, minggu lalu saya sudah bahas itu sebenarnya siapa yang salah. Ya, teman-teman bisa cek di mana sebelah kanan ya, bisa melihat ya. Nah, disinilah teman-teman kita melihat seringkali ada tiga hal yang selalu dikenal dengan tiga ta yang akan menghancurkan seorang lelaki. Ya, wanita juga kadang-kadang, tapi biasanya ini tiga ta ini ditujukan kepada lelaki ya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat apa sih itu tiga ta ya? Tiga ta itu pertama itu adalah masalah misalnya harta ya. Jadi harta itu akan membuat seseorang kadang-kadang lupa diri. Dan ini yang selalu dikatakan, sebuah wisdom mengatakan bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Nah, ini kita mesti hati-hati ya. Bukan berarti uang itu akar segala kejahatan, tetapi cinta, penekanannya sini, cinta akan uang, akar segala kejahatan. Artinya apa? Kalau isi bedanya apa? Jadi uang itu kan netral ya, uang itu adalah alat pertukaran yang diakui oleh negara itu. Nah, tetapi bagi seseorang cinta di sini artinya mulai diperbudak, mulai dikuasai hidupnya oleh uang. Seolah-olah uang itulah yang menjadi istilahnya ya, menjadi berhalanya lah ya. Jadi dia begitu ambisi, bahkan hidupnya itu ditukarkan dengan uang gitu kan. Nah, sampai kita melihatnya, kenapa dikatakan uang itu adalah akar segala kejahatan, dan ada istilah juga mengatakan bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi orang itu dengan uang dia bisa melakukan berbagai cara meskipun itu tidak halal ya. Yang penting dia mendapatkan uang. Nah, kalau kita melihat ya, banyak orang bahkan berani membunuh, bahkan yang dibunuh bukan hanya orang lain, kadang-kadang keluarganya sendiri, orang tua sendiri, saudaranya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara uang. Coba ya. Nah, kalau kita mau bijak, sebenarnya uang itu kan tidak bisa dibawa mati. Gitu kan. Nah, orang banyak harta di dunia itu, kalau dia meninggal dia semua apa yang bisa dibawa hanya ya, satu peti mati aja yang ikut dia. Gitu. Meskipun saya pernah ya mau menonton video di mana tuh di daerah China sana, orang kaya dia punya mobil di sangat sayang ya, dia minta waktu mati itu dikubur bersama mobilnya, sayang ya ketika dia mati dikubur mobilnya itu diambil orang lagi ya. Nah, jadi nah itulah ya, jadi kita mesti bijak sebenarnya. Jadi bagaimana cara sebaiknya itu uang ya, dia tidak ada yang salah dengan uang itu ya, adalah kembali bagaimana cara kita memanfaatkan itu. Jadi harusnya kita yang mengatur, berkuasa atas uang, bukan sebaliknya kita yang diatur. Oke, nah kembali kepada kasusnya si Mario. Pertama kita lihat ya, kejatuhannya itu karena uang ya kan. Dia terlalu merasa dirinya hebat ya, gara-gara mentang-mentang punya uang, bukan dia punya lagi, itu ayahnya lah kan ya, orang tuanya, tapi dia pakai itu ya, untuk bertindak ya secara semena-mena. Dia berpikir bahwa dengan uang bapaknya itu dia bisa membeli hukum, bisa membeli nyawa orang sebagainya, dan akhirnya sekarang ya kan. Bahkan saya kemarin sempat mendengar hanya ada perbincangan-bincang dia sama temannya, tenang ya, bahwa bapaknya itu dengan uang ya nanti akan bisa membebaskan dia. Ya ini orang nggak tahu dia baca berita nggak gitu ya.
dan tahanan itu kan, tentang kondisi bapaknya pun sekarang terancam bangkrut ya, bahkan mungkin akan ya diproses oleh KPK gitu kan. Akan berhadapan dengan hukum juga seperti dia gitu ya. Nah itulah ya, nah itulah kita melihat ya, kejatuhan ini bukan hanya Marionya tapi keluarganya. Masalah apa? Masalah harta, yaitu ta pertama. Kalau kita melihat ta kedua, itu adalah masalah apa? Wanita. Ya, dan kita tahu ini peristiwa Mario dan Dandi dan teman-temannya itu menganiaya si David ini adalah tidak lain dipicu oleh seorang wanita yang saat ini pun sedang berkonflik dengan hukum ya. Kita tentu berharap bahwa ya pengadilan dan polisi ini adil ya untuk memproses ini sebagaimana yang seharusnya begitu ya. Nah kita tahu kan ada banyak laki-laki jatuh karena wanita ya. Saya punya teman banyak yang tadinya banyak harta jadi pun bisnis ya, sekarang saya dengar hancur, bahkan kemarin berobat pun nggak ada duit. Oleh karena apa? Oleh karena dia meninggalkan istrinya, dapat istri yang baru, bisnisnya sekarang hancur ya kan, dan sekarang baru menyesal dan sebagainya ya. Dan untung anak-anak, untung istri pertama yang masih baik, masih minta anaknya untuk pergi menolong dia ya, karena itu dimanapun tetap papamu ya. Nah ini masih istri yang baik ya. Nah, itu kita lihat ya, ada banyak juga masalah wanita sehingga keluarganya berantakan, anak-anaknya yang istri pertamanya itu ya jadi tak terurus dan lain sebagainya ya. Wanita ada banyak karena wanita menyebabkan seorang suami itu bercerai ya, yang menghancurkan keluarganya ya. Jadi juga ada wanita membuat seorang lelaki kadang-kadang bisa sampai bunuh diri ya. Nah ini adalah tahap kedua teman-teman. Nah kita lihat ini terjadi ya dalam peristiwanya Mario dan Dandi menganiaya David, masalah wanita. Kemudian yang ta ketiga itu apa? Ta ketiga itu adalah tahta apa? Kekuasaan ya. Orang lelaki itu kadang-kadang sudah, kalau sudah punya dua, sudah punya harta, wanita, yang dikejar apa? Sekarang kekuasaan, tahta. Nah, sehingga kita melihat ya, seorang laki-laki itu kan kalau dia merasa dirinya hebat, punya duit, punya jabatan. Nah, kita melihat ada banyak kasus kan. Kita baru lihat kan beberapa waktu lalu kasusnya polisi tembak polisi ya, karena dia merasa dia punya kekuasaan ya, dia punya hak untuk mencabut nyawa orang. Dan ini juga terjadi di Mario kan. Sampai dia bilang dia tidak takut matiin anak orang karena dia merasa mungkin ayahnya itu punya jabatan di departemen pajak ya, di Dijen Pajak. Sehingga dia pikir dia boleh seenaknya nganiaya anak orang. Ya, kalau perlu dia matiin gitu kan. Nah, kita lihat ya. Ini berhati-hati ya, bakal khususnya seorang lelaki, seorang suami untuk 3 tahun ini kita mesti betul-betul banyak minta wisdom ya daripada pencipta, daripada Tuhan, kita percaya ya. Dan ingatlah semua itu akan berakhir dengan seiring waktu 3 tahun itu. Ya. Yang tersisa apa? Ya, yang tersisa itu adalah apa? Perbuatan kita itu ketika kita meninggal ya, kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan, nilai-nilai hidup seperti apa yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan nanti. Dan itu yang Tuhan tanyakan ya. Tuhan tidak tanya kamu dulu menghasilkan berapa uang kan, istrimu berapa banyak, tidak ada itu ya. Tuhan mengatakan bahwa segala perbuatan entah itu baik, entah itu jahat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oke, teman-teman, semoga wisdom ini bisa membuat kita semakin hari semakin bijak dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian ya kita bisa
ciptakan kebahagiaan, kedamaian dalam diri kita, keluarga kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Jadi jadilah saluran berkat dimanapun kita berada. Oke, salam wisdom buat kita semua.